baru ngomong di Twitter langsung seperti teroris gitu ya, ditangkap, dikejar dan diburu. Jadi agak menakutkan demokrasi kita. Jangan terlalu pongah kekuasaan itu, ya menganggap bahwa dirinya kuat, terus memberangus kebebasan berekspresi. Jangan. Nah, yang seperti ini bagi saya ini khas politik ya, untuk membuat takut warga negara mengungkapkan kebenaran. Anak raja sebenarnya belum layak jadi raja, tiba-tiba maju ke gelanggang, dipaksakan dengan berbagai cara. Ini paling aneh sedunia ini dalam sistem presidensial. Wow. Ada presiden dari partai X mendukung presiden dari partai Y. Mas Budiman, sorry itu kemarin saya kejar-kejar itu. Itu dalam konteks pembuktian. Itu dia sedang menyatakan diri bahwa dia terlibat dalam peristiwa kejahatan itu. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Fani Kuskarno di talk show Gagasan Progresif. Nah, kita di sini akan berbincang mengenai beragam pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Berbicara tentang hukum berkeadilan menjadi dambaan semua masyarakat Indonesia. Namun penegakan hukum di Indonesia dianggap masih jauh panggang dari api. Sejumlah persoalan seperti profesionalitas aparat penegakan hukum, intervensi, kekuasaan, hingga pelanggaran HAM yang tak kunjung usai. Bagaimana kita dapat mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan serta menegakkan HAM di negeri ini? Nah, telah hadir bersama kita aktivis yang juga merupakan mantan Komisioner Komnas HAM, Bapak Khairul Anam, dan pengamat hukum tata negara, Bapak Ferry Amsari. Selamat datang di Gagasan Progresif, Pak Khairul, Pak Ferry. Ya, baik, ini menarik ya berbicara tentang hukum berkeadilan untuk semuanya. Nah, bicara mengenai supremasi hukum yang berkeadilan, bagaimana Pak Khairul ya menanggapi melihat negara dalam memberikan jaminan kemudian hukum kepada rakyatnya? Apakah hukum sudah berkeadilan dan penegak hukum sudah bersih, Pak Khairul? Iya, salah satu problem yang cukup serius adalah soal bagaimana penyalahgunaan kewenangan dalam konteks pelaksanaan hukum. Itu penting sekali. Misalnya dalam konteks terakhir ya, kasus kebebasan berekspresi misalnya, teman kita Palti misalnya, ya tiba-tiba terus secepat kilat jadi tersangka. Menurut saya itu problem serius. Nah, kenapa jadi problem serius? Karena misalnya tidak diuji dia dengan pendekatan yang jauh lebih saintifik gitu ya. Misalnya soal, kan itu kan ada rekaman macam-macam, bahwa ada pengarahan soal pemilu, memilih ini, memilih itu, dan sebagainya. Ya, Palti menyuarakan kira-kira ini loh, ada semacam kecurangan penggunaan kekuasaan dalam konteks pemenangan. Kan begitu. Tiba-tiba terus hanya KPUD yang ngomong bahwa ini bukan suaranya, begitu. Terus habis itu terus tidak tersangka dengan itu. Itu tidak logik dalam konteks penegakan hukum. Apa yang nggak logik? Harusnya memang dicek. Ya, diceknya dengan apa? Minimal pakai saintifik. Ya, saintifik kita punya lapor, gitu. Betul enggak ini omongannya, betul enggak konteksnya apa, dan sebagainya. Sehingga ya masalah yang jauh lebih besar soal betul dan tidaknya pembicaraan itu kan bisa terungkap. Kalau betul, betapa bahayanya demokrasi kita. Gitu. Kalau memang salah, ya dalam konteks kebebasan berekspresi, ya silakan orang-orang yang dirugikan untuk melakukan gugatan. Nah ini kalau dalam konteks Ganjar Mahfud misalnya ya, kebebasan berekspresi itu ya dilindungi. Terus bagaimana kalau ada orang melanggar? Ya silakan individu-individunya yang merasa dirugikan, ya gugatlah ke perdata gitu. Jadi tidak menyeret rezim kekuasaan ya untuk menekan salah satu pihak. Itu yang terjadi saat ini. Jadi kebebasan berekspresi penting bagi kami. Tapi sekaligus kita harus jamin negara harus hadir melakukan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam perspektif kami, kebebasan berekspresi adalah partisipasi publik untuk pembangunan kita. Nah itu penting. Belum lagi kita punya infrastruktur saluran komplain. Ya, di samping boleh menyuarakan di publik, ya biar Anda sense
terhadap masalah ini oleh publik sebagai pendidikan politik, tapi juga ada saluran langsung kepada Pak Presiden ya atau kepada pejabat-pejabat yang punya otoritasnya untuk itu direspon. Dan ini yang mengadopsi dari yang terjadi di Jawa Tengah, ditarik menjadi satu mekanisme yang kalau Pak Ganjar sama Prof Mahfud jadi presiden, dia bisa menjadi satu model dari kemarin itu yang pakai media sosial macam-macam kecepatan untuk langsung merespon. Nah itu soal kebebasan berekspresi begitu. Penting saya utarakan pertama karena kebebasan berekspresi itu mau ndak mau itu kehendak alam gitu. Kemajuan teknologi itu semakin memperlebar orang berekspresi. Nggak mungkin kita tutup-tutupin, ya kan? Bisik-bisik semut di rumahnya sendiri aja, semua orang sudah bisa tahu. Jadi jangan terlalu pongah kekuasaan itu, ya menganggap bahwa dirinya kuat, terus memberangus kebebasan berekspresi. Jangan. Kalau dari Mas Ferry sendiri, apakah hukum sudah berkeadilan dan penegak hukum sudah bersih nih Mas Ferry? Ya kalau kita berharap supremasi hukum ya dalam sebuah negara hukum bisa tercipta itu hanya akan bisa terjadi kalau pola dan proses penegakan hukum itu tidak seperti maling teriak maling. Nah, artian begini, ada orang yang mau membuktikan telah terjadi pelanggaran hukum, divideokan atau direkam, disebarluaskan agar publik tahu ada permasalahan hukum. Ya. Tapi yang dihukum malah dia, gitu ya, bukan pelaku kecurangannya. Nah itu kan problematika itu sama dengan pola penegakan hukum maling teriak maling, gitu ya. Nah kalau ini masih dilakukan, jangan bermimpi bisa terjadi supremasi hukum. Harusnya peran negara melindungi warga negara, malah kemudian dia dijadikan pelakunya. Nah kalau mau baca kasus yang beliau ceritakan tadi, karena ini sedang tahun pemilu, mestinya kita kasih penghargaan ke warga negara yang mau mengungkapkan berbagai peristiwa kecurangan. Apalagi kalau pakai konteks Undang-Undang Dasar ya pasal 28F, bahwa setiap orang itu berhak ya, mendapatkan informasi, mengelola informasi itu, dan menyebarluaskan informasi. Dijamin oleh negara. Dia tahu ada peristiwa curang. Dia mau kelola itu informasi untuk diketahui dan ditegakkan. Ternyata dia kemudian malah dijadikan tersangka. Nah yang seperti ini bagi saya ini khas politik ya untuk membuat takut warga negara mengungkapkan kebenaran. Jadi orang malas kalau kita nanti videokan, rekam, nanti jangan-jangan kita yang jadi pelakunya kan. Kan aneh kan kalau peristiwa seperti itu. Nah memang ini akan jadi kelemahan mendasar pemerintahan Presiden Jokowi dan yang melanjutkannya kalau tipikal menegakkan hukumnya aut-autan seperti ini. Dan saya tidak melihat ya ada gambaran catatan baik kalau sudah berkaitan ke ruang demokrasi seperti ini. Padahal kecurangan pemilu itu luar biasa. Mestinya publik ramai-ramai mengawasinya, videokan. Nah sekarang sudah ditakut-takuti dengan yang seperti ini. Nah kita sebenarnya perlu membangun kesadaran ya. Kalau enggak bisa dikatakan progresif. Progresif itu kan beranjak dari sesuatu yang pakemnya sudah baku ya, lalu beranjak ke hal yang luar biasa. Nah kalau kita khawatir kita akan dipidanakan, dilaporkan, itu nggak progresif kita. Jadi publik harus diajak progresif, termasuk penonton channel ini, apapun tantangan melindungi demokrasi, memastikan kecurangan itu bisa dilaporkan dan katakanlah dipidanakan kalau itu berkaitan dengan pidana pemilu, ya harus dilakukan. Jadi jangan ditakut-takuti dengan 1-2 peristiwa, lalu kita kehilangan semangat untuk menegakkan nilai-nilai demokrasinya. Ya bagi saya memang problematikanya di aparatus ya, di orangnya. Karena bagaimanapun hukum itu kan tools ya, ada teori hukum progresif kan, bahwa kita itu yang membuat hukum, bukan hukum itu yang kemudian membuat kita. Atau kita yang menciptakan hukum, bukan hukum yang menciptakan kita. Jadi hukum harus sesuai dengan kepentingan warga negara.
Jangan kemudian hukum itu dijadikan alat untuk memenjarakan hak-hak warga negara kita. Nah, kalau pemerintahnya menyimpang, ya pasti hukumnya akan dipakai untuk memenjarakan warga negaranya, bukan menegakkan hukum itu sendiri. Nah, ini yang seperti ini akan kita alami menjelang 14 Februari ya. Dan bagi saya kekuasaan yang terlalu mutlak ya, sesuatu yang tidak boleh jadi boleh, itu ciri-ciri kekuasaan mutlak itu. Anak raja sebenarnya belum layak jadi raja, tiba-tiba maju ke gelanggang, dipaksakan dengan berbagai cara, dengan bantuan paman, bukan paman dan segala macamnya. Itu sudah merusak wajah hukum dan ciri khas negara-negara menuju otoritarianisme. Nah, ini yang harus kita cegah. 14 Februari kita harus buktikan akan ada progresivitas dalam membangun demokrasi kita, termasuk membangun hukum. Oke, selama itu menuju ke sana, kita ditakut-takuti, tapi kita jangan takut, Pak ya. Jangan, nggak boleh takut. Kalau takut nanti malah bahaya ini. Nah, ini dalam suatu wawancara, Presiden Jokowi mengatakan Presiden dan menteri-menteri dapat berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, bagaimana pandangan Mas Ferry selaku pengamat hukum tata negara terkait hal tersebut? Jadi ini perlu dijelaskan baik-baik ya, supaya didengar oleh Pak Presiden Jokowi juga. Jadi tidak semua orang. Bahwa basicnya Presiden boleh kampanye. Dasarnya Presiden boleh. Baik pasal 281 ayat 1 maupun pasal 299 ayat 1. Bicara hak Presiden dan Presiden boleh berkampanye. Tapi harus dilihat background kenapa pasal ini ada. Kenapa pasal ini dibuat dan apa sejarahnya. Jadi kalau kita lihat Presiden boleh berkampanye itu dua hal saja kondisinya. Satu, dia adalah Presiden petahana, dia mau maju lagi. Nah, mungkin dia maju nggak boleh kampanye kan. Tetapi agar dia maju karena dia masih jadi presiden, supaya pertarungan fair, dia tidak boleh kemudian gunakan fasilitas negara dan harus cuti. Kalau dia masih presiden juga dengan kampanye, semua ini anak buah dia loh. Presiden itu dalam konsep konstitusi adalah raja yang dibatasi konstitusi. Jadi raja betul dia itu. Selagi tidak ada batasan di konstitusi, dia bisa berwenang. Supaya pertarungan jujur dan adil, dia harus cuti dan kemudian tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Agar fair bagi yang lain. Nah, yang kedua, presiden itu bahkan setelah 2 periode boleh maju, boleh berkampanye. Sepanjang itu berkaitan dengan calon presiden yang diusulkan partainya. Masa dia sebagai kader partai tidak kemudian mensupport kader partai yang lain menjadi presiden? Kesannya presiden kalau dia yang dicalonkan baru dia berjuang. Tapi kader lain dia nggak mau berjuang. Nah, peristiwa Pak Presiden Jokowi, kalau kita mau jujur ya, ini paling aneh sedunia ini dalam sistem presidensial. Ada presiden dari partai X mendukung presiden dari partai Y. Pertama di dunia itu. Jadi kalau mau digagas original intent dan original meaning, maksud asli dan tujuan asli, pasal-pasal itu dibuat adalah untuk presiden, satu dia petahana, satu dia kader partai. Nah, Pak Jokowi baru saja menciptakan keajaiban dunia. Tidak mungkin ada presiden partai tertentu mendukung partai lain. Nah, oleh karena itu berlaku hukum yang lain sebenarnya. Nah, saya melihat misalnya yang paling menarik dalam kasus Pak Presiden ini bisa diberlakukan pasal 5 angka 5 Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini kader-kader angkatan beliau yang buat. Kan kita lihat bahwa di dalam pasal itu, satu di undang-undang itu melarang nepotisme, ada anaknya, dia rela cuti demi negara, agar anaknya dipromosikan. Di urusan negara nih, Mas. Tiba-tiba dia ingin cuti. Untuk apa Pak Presiden ingin cuti? Karena anak saya. Kan nggak bagus tuh apanya. Dan ketentuan pasal 5 angka 6 itu mengatakan seluruh penyelenggara negara, termasuk Presiden di dalamnya, berkewajiban bertanggung jawab dalam melaksanakan negara dan tidak memberikan keuntungan bagi kroni, keluarga, dan lain-lain. Nah, dia cuti, dia kemudian turun ke lapangan untuk keuntungan keluarganya loh itu, bukan untuk keuntungan negara. Jadi presiden sebenarnya sedang membangun budaya nepotisme bagi keluarga
di demokrasi kepemiluan kita. Jadi bagi saya sebenarnya Presiden terlarang dalam kasus Jokowi ini ya. Oke. Jadi tidak bisa kemudian ceritanya pasal 281, 299, 282 dan 283, enggak itu konteksnya. Jadi seolah-olah Presiden itu mau mengatakan saya berhak berkampanye lalu selesai. Tidak bisa juga Mas Khairul Anam dibawa poster besar-besar undang-undang lalu seolah-olah itu benar ya. Kalau menyatakan kebenaran dengan buat poster besar-besaran, wah kita tanding-tandingan buat poster pasal-pasal undang-undang Nah, yang paling besar. Karena bukan itu konteksnya. Dugaan saya, ini dugaan lagi tadi analisa hukumnya. ya. Dugaan saya karena secara politik 50% belum sampai, jadi raja harus turun gunung lah gitu ya. Untuk berkampanye supaya siapa tahu ini angka naik lah. Naik. Nah, itulah yang dipaksakan oleh Presiden dengan berbagai cara, maka Presiden pun memotong lidahnya sendiri. Oke. Dia ngomong di November tanggal 1 bahwa semua harus independen, tidak hanya saya, kepala daerah harus independen. Ya. Semua harus independen. Tapi kemudian tidak sampai 3 bulan dia bilang Presiden punya hak. Jadi seolah-olah menjilat ludah sendiri agar kemudian ya terpaksa, kalau tidak ini upaya menang 1 periode jadi gagal berantakan. Jadi dia terpaksa turun gunung, memanipulasi informasi dan ini kalau memanipulasi informasi seperti teman kita itu ya harusnya Presiden dipanggil gitu ya. Bahaya ya. Pak Heru menanggapi Pak? Iya, Terkait kalau Presiden dan secara Menteri konsep Hukum. hukum saya ikut aja. Cuman saya mau bercerita begini, karena saya juga turun di lapangan ya. Itu banyak orang yang ngomongnya begini, loh Mas, itu kalau Presiden ikut kampanye, lah ya menang lo anaknya. Nah kan. Jadi bilangnya begitu loh, kalau Presiden turun, lah ya menang anaknya. Lah ini kan enggak benar. Ya benar. Loh kalau kayak begini, lah terus bagaimana kita bisa punya pemilu yang fair? Itu masyarakat itu. Ya. Atau dengan bahasa yang lain begini, loh Pak Jokowi ini disiknya orangnya baik kok. Kok sekarang jadi kayak begini ini ada apa begitu loh. Dulunya Bahaya baik ini. kok sekarang ada ini kenapa sih gitu. Sayang anak Mas. Apakah ini gara-gara Mas Gibran gitu dia bilangnya Iya, nih iya. masyarakat ini. Sakno gitu. Kasihan pada Pak Jokowi ini dulunya baik kok sekarang di akhir cerita kok jadi kayak begini. Ada apa sih Mas? Itu juga nanya ke saya. Iya. Nah itu artinya sebenarnya Pak Jokowi harus menangkap kegelisahan masyarakat ini. Bahwa masyarakat ini sayang loh Pak Jokowi. Masyarakat ini ke Pak Jokowi. Ya, mereka berharap Pak Jokowi nggak cawe-cawe gitu loh. Janganlah. Ya cawe-cawe dan sebagainya. Sebenarnya lebih ideal memang ya nggak usah lah Mas Gibran itu jadiin wapres gitu. Sehingga banyak hal yang memang kan ini kan ngeri kita ini ya. Ngeri Pak. Ngerinya itu begini. Proses politiknya didahului dengan satu keputusan yang sah mengatakan ada pelanggaran etik. Loh, itu kan serius itu. Kalau di kampung itu, ya pelanggaran etik itu diusir dari kampung loh. Kalau di kampung ya, karena etik itu di kampung itu lebih substansial. Aku mau nyambung, Mas Diko boleh? Monggo. Ini Mas Ferry, penting monggo. poin beliau ini. Satu, di konteks bernegara pun etik itu di atas hukum. Tadi bahkan Presiden itu bisa diberhentikan loh kalau melanggar etik, melakukan perbuatan tercela. Dan saya sepertinya tidak sepakat dengan cerita masa lalu bahwa Presiden Jokowi itu orang baik. Karena terbuktinya sekarang dia tidak baik. Itu suara masyarakat. Kita Dulu cuma menyampaikan. dia serius ini. mungkin berpolitik ya turun gorong-gorong lalu dianggap baik. Nggak begitu saya melihatnya, buktinya harus di belakang nih Di Mas. belakang. Betul. Saya sepakat itu pandangan masyarakat harus kita ubah. Dalam temuan penelitian saya bahwa hampir seluruh kebijakan menuju pemilu 2024 untuk memenangkan satu putaran. Misalnya temuan kami bahwa pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar mengatakan syarat menang satu putaran itu ada 3. 1, memperoleh suara 50% lebih. Ya. 2, tersebar di setengah lebih jumlah provinsi. Kalau matematikanya 20 provinsi. Lalu kemudian masing-masing provinsi yang dimenangkan itu 20% suara minimal.
Nah, kita lihat tiga-tiga ini. Satu, Pak Jokowi menunjuk penjabat kepala daerah di 198 provinsi kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apa korelasinya dengan syarat kemenangan itu? Ternyata kalau dilihat penjabat-penjabat kepala daerah yang ditunjuk Presiden Jokowi itu, di bawahnya itu mengelola hampir 102 juta daftar pemilih tetap. Wow. Yang kalau matematika, Mas Tiko, itu 50%. Yes. Wow. Nah, satu. Oke. Dua, di antara penjabat kepala daerah itu ditunjuk 20 orang pejabat provinsi, gubernur di provinsi. Persis dibutuhkan 20 provinsi untuk menang. Ada 8 asosiasi kepala daerah, bukan kemarin-kemarin, sudah dari dulu-dulu mendukung Pak Presiden Jokowi 3 periode, perpanjang masa jabatan, lalu kemudian pilihan terhadap pasangan 02. Kalau diakumulasikan daerah kekuasaan asosiasi kepala desa ini, mereka itu membawai 81 juta DPT. Jadi agak sinkron dengan 102 juta DPT itu. Tujuannya menuju 50%. Nah, menurut Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemilu, kepala desa yang mendukung calon-calon itu harus diberikan sanksi. Minimal sanksinya administrasi. Siapa pemberi sanksinya? Kepala daerah. Ternyata kepala daerah. Boleh cek, Mas Niko, tidak ada satupun kepala daerah yang ditunjuk jadi penjabat memberikan sanksi kepada kepala desa. Kedua, soal sebaran. Harus 20 provinsi. Hampir bisa dikatakan provinsi di Sumatera yang terbesar itu 10 provinsi. Pulau Sumatera. Ya. Sulawesi 6, Jawa 6, Kalimantan 5. Nah, ini ada yang menarik karena kebutuhan sebaran ini. Karena satu itu kayaknya kalau nggak 3, ya 1 lah begitu ya. Komposisi apanya ya. Kalau nggak, saya dengar 1 di Jawa, 3 begitu ya. Agak berat bagi 02 untuk membuat sebaran kemenangan bisa ada dengan jumlah provinsi besar di Sumatera. Nah, oleh karena itu dibuatlah provinsi baru, 4 buah provinsi di Papua. Oh my. Jadi 6. Wow. Jadi kalau mereka menguasai 6 provinsi di Papua, 6 di Jawa, sudah 12 lah, mendekati angka menuju 20. Dan itu yang unik peristiwa ini menjelang 2024 ini. Dulu Kaltara, ingat nggak? Iya. Kalimantan Utara dibentuk di 2013, mereka tidak serta-merta boleh ikut 2014. Loncat dulu ke 2019. Tapi spesial nih, pakai telur lagi begitu ya. Wow. Itu jokes lama betul ya. Untuk Papua yang 4 itu langsung ditentukan 2022, langsung berlaku untuk 2024. Ini untuk keuntungan sebaran. Nah, kalau melihat ya, angka sebaran itu akan jauh lebih parah kalau dilihat sebaran yang berkaitan pemindahan Kapolda dan Kapolres. Tapi beginilah ya, dalam pemilu ini yang punya suara dan punya hak itu kita warga negara. Jadi kita yang akan menentukan bahwa seseorang bisa menjadi presiden, wakil presiden atau tidak. Bukan, kita yang akan kawal. Oke, jangan sampai penyesalan itu datang belakangan kembali, Pak ya. Jadi bubur dia biasanya. Jadi bubur. Oke, ini menarik juga kembali lagi soal hukum dan keadilan. Nah, apakah menurut ya Pak Khairul ini aparat penegak hukum di Indonesia secara umum saat ini sudah profesional dan sejahtera? Kalau sejahtera belum ya. Saya mau masuk dalam level yang sejahtera. Ya, kalau sejahtera memang belum. Polisi misalnya itu memang kerja polisi 24 jam tapi gajinya lebih gede. Kalau beberapa UMK lebih gede UMK sebenarnya. Tapi UMK-nya UMK kota gede ya. Kalau UMK-nya kecil ya lebih gede polisi. Tapi rata-rata memang belum sejahtera. Oleh karenanya memang penting untuk memastikan kesejahteraan mereka agar juga mereka profesional. Ini kayaknya klise, tapi ini penting, terutama untuk polisi. Kenapa? Memang misalnya begini, angka kekerasan tinggi polisi itu. Angka tidak profesional dalam pelayanan hukum juga sangat tinggi. Jadi kalau misalnya dulu saya di Komnas, pengaduan paling tinggi itu adalah kepolisian. Dan itu spesifik soal pelayanan hukum. Jadi pelayanan hukum itu orang ngadu, ya nggak diproses kalau
bensinnya nggak jalan, begitu loh. Atau tunggu viral dulu. Kehilangan kambing, keluarnya malah kehilangan sapi ya. Iya, lah begitu. Nah itu salah satunya ya. Ada beberapa riset yang mengatakan memang ini soal kesejahteraan, termasuk juga soal anggaran APBN kepada kepolisian untuk penyelenggaraan penegakan hukum itu juga memang nggak 100% ditanggung oleh APBN. Itu juga buah si malakama. Nah oleh karenanya kalau di kami ya kesejahteraan jadi penting, tapi juga memastikan profesionalitas polisi agar polisi itu tidak sekedar humanis, tapi juga anti kekerasan. Kalau humanis itu kadang-kadang disalah tafsirkan dengan cara polisi ya bantu-membantu untuk bersih-bersih lingkungan. Enggak di situ tugasnya. Itu penting, humanis komunikasi itu penting. Tapi ketika ada soal, jangan gunakan kekerasan. Nah oleh karenanya kita dorong kepolisian tidak humanis dan anti kekerasan dengan cara apa? Salah satunya penggunaan teknologi. Kalau ngadepin mahasiswa aksi atau masyarakat yang aksi, nggak usah lah menunjukkan representasi kekuatan kekerasannya. Ya teknologi aja. Kalau ada misalnya ada yang sangat emosional, ngelempar apa, rekam aja CCTV, panggil baik-baik secara hukum, ya. Kalau penting penegakan hukumnya silakan, kalau enggak ya diajarin. Kita lanjut lagi soal pembahasan mengenai HAM yang tadi sempat disinggung ya. Polri menjadi instansi yang paling sering dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM terkait pelanggaran HAM. Menurut Mas Ferry nih, oke, seperti apa seharusnya komitmen aparat penegak hukum dalam menghormati dan melindungi HAM? Ya, komitmennya bagi saya komitmen konstitusi ya. Kalau mau berkonstitusi selesai sebenarnya. Kan yang dilanggar itu nilai-nilai yang sebenarnya sudah digariskan konstitusi ya tidak dijalankan. Kalau mau bicara mau memenuhi standar polisi yang baik, melayani, ya menurut saya sederhana. Negara lebih dulu profesional terhadap polisinya. Jangan menuntut polisi profesional dalam penegakan HAM, negara tidak. Sebab negara itu kan direpresentasikan dengan keberadaan Pak Presiden. Pasal 30 Undang-Undang Dasar bilang bahwa pemimpin polisi-polisi ini, TNI semua adalah Presiden. Kalau mau menuntut kepolisian untuk bisa menegakkan nilai-nilai agar kemudian tidak saling sekedar tangkap, ngancam, menakut-nakutkan, ya negara juga tidak lupa bahwa tugas konstitusional kepolisian melindungi. Bukan menakut-nakuti warga. Dan saya tidak melihat ke arah itu ya, baik di kepolisian maupun Pak Presiden sebagai komando tertinggi kepolisian menjalankan nilai-nilai konstitusi terkait hak dan kewajiban yang ada. Baik hak kepolisian dan kewajiban kepolisian di masyarakat. Nah sekarang kepolisian tidak lagi menjadi alat pelindung kalau sudah datang tahun-tahun politik begini. Kadang-kadang menjadi alat yang menakutkan. Baru ngomong di Twitter langsung seperti teroris gitu ya. Ditangkap, dikejar dan diburu. Jadi agak menakutkan demokrasi kita. Dan polisi tidak boleh dalam menjalankan tugas konstitusionalnya hanya berpihak kepada yang namanya presiden. Begitu presiden sebagai komandannya harus dipatuhi, begitu presiden melawan konstitusi, polisi wajib tidak patuh. Karena di atas presiden ada konstitusi. Di atas konstitusi ada rakyat. Jadi di sanalah polisi mengabdi. Saya melihat orang takut bersuara seperti Aiman ya, baru menceritakan perspektifnya soal kebenaran, langsung dipanggil, langsung disita HP-nya. Padahal ada hak-hak konstitusional. Dia menyampaikan itu karena apa? Karena hak konstitusional. Kalau salah, saya mau balik ke Undang-Undang 28, pejabat publik ini tempat salah karena dia yang menjalankan kebijakan. Kalau mereka salah, maka mereka bisa benarkan, menjelaskan. Nih Aiman mengeluarkan pendapat begini. Kalau kemudian Aiman mengatakan bahwa ada bukti, polisi bilang ada bukti yang berbeda, ya sampaikan. Adu alat bukti gitu. Jadi kalau salah jangan dihukum, jangan dipenjarakan. Karena itu tugas di Undang-Undang 28 warga negara untuk berpartisipasi mengkritik penyelenggara negara.
Nah, sekarang karena dia menjalankan tugas undang-undang, malah dia dipenjarakan, kan jadi aneh gitu ya. Oke, ini lanjut lagi, sudah sempat ya disinggung tadi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas di masa lalu, tadi sempat disinggung. Ini tentunya dianggap sebagai beban peradaban suatu bangsa dan negara. Nah, bagaimana pendapat Pak Khairul yang mengenai hal ini? Kenapa sih pelanggaran yang berat itu harus kita urus? Khususnya yang masa lalu. Karakter dasar pelanggaran yang berat itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa sih masa lalu ini jadi penting? Ini kan kayak kalau orang itu, ini kok masa lalu diomongin terus sih gitu. Kok kayak nggak kelar-kelar? Bukan soal itu. Jadi kejahatan masa lalu itu selalu berkelindan dia dengan kekuasaan saat ini dan masa depan. Kalau nggak pernah kita bereskan. Gitu. Jadi kalau yang berkuasa melakukan kejahatan, terus jangan ditutupin. Kalau orang kecil melakukan kejahatan dibuka-buka kan gitu kan. Nggak kayak begitu. Oleh karenanya, kejahatan masa lalu itu selalu berkelindan dengan kekuasaan zaman dulu. Dan sampai sekarang kekuasaan itu berlangsung. Nah, itu tantangan berat kita. Nah, bagaimana dengan komitmen kami? Kita akan selesaikan. Ya kan, Mas Ganjar dalam closing statement-nya, saya berdiri bersama korban untuk keadilan. Ini tantangan paling besar. Mungkin enggak? Mungkin. Bagi kalau yang belajar hukum hak asasi manusia ya secara baik gitu, lebih mudah pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara teknis hukum daripada orang kehilangan ayam di malam hari di desa. Orang kehilangan ayam itu kan CCTV enggak ada, ya kan? Iya. Saksi juga nggak ada. Tapi kalau pelanggaran yang berat, ngirim pasukan terbuka, statement publik juga ada, dokumen formal ada, penggunaan keuangan negara ada, dan sebagainya. Bahkan ini, dalam konteks ruang yang saat ini, ya salah satu paslon ngomong bahwa, Mas Budiman, sorry itu kemarin saya kejar-kejar itu. Itu dalam konteks pembuktian, itu dia sedang menyatakan diri bahwa dia terlibat dalam peristiwa kejahatan itu. Secara nggak langsung ya? Langsung malah itu ya? kan langsung. Langsung. Terang-terangan loh itu. Terang benderang. Iya. Nggak hanya terang-terangan, ini terang benderang. Bahkan penegak hukum itu dibantu oleh Pak Prabowo sebagai terduga ya, kalau dalam konteks kasus penculikan ini, dibantu membawakan saksi dan buktinya. Loh, Mas Budiman sebagai saksinya. Itu kan ditunjukkan oleh saksinya. Ini terang benderang itu persoalan. Bahwa beliau misalnya ngomong ke saya kan tapi menjalankan perintah. Ya, ini bukan pidana biasa, ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketika dia jenderal, ya, atau kalau dalam konsepnya gampangannya begini, rantai komando, pertanggungjawaban komando itu bisa dilihat dalam dua konteks. Tidak hanya paling tinggi, tapi juga apakah ada komandan di bawah yang efektif melakukan operasi atau bisa mengkontrol pasukan. Bintang 2 dan Kopassus pasti bisa efektif dan kontrol pasukan. Oleh karenanya ketika beliau berlindung di balik kata-kata menjalankan perintah dalam konteks hak asasi manusia tidak berlaku. Pertanyaannya, berani nggak Mas Ganjar sama Prof. Mahfud membawa ini ke pengadilan? Secara tertulis di visi misi ada. Dalam statement terbuka mengatakan akan menyelesaikan. Lah Mas Ganjar akan menyelesaikan itu. Dan ini penting. Pentingnya apa? Ini juga bukan hanya untuk kepentingan korban, bukan hanya untuk kepentingan saya, Mas Ferry atau publik luas, tapi juga untuk kepentingan Pak Prabowo. Ya, biar dia punya kepastian hukum, kalau salah dinyatakan bersalah. Kalau dia nggak terlibat, ya nyatakan nggak terlibat dalam ruang penegakan hukum, bukan dalam ruang politik. Nah, ini masih terkait tentang hak asasi manusia. Jadi dalam debat visi misinya, para capres, cawapres telah menyatakan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia. Nah, sebenarnya komitmen seperti apa yang diperlukan jika nanti mereka terpilih, karena tentunya akan dihadapkan pada sosok-sosok besar yang sulit untuk bisa dijerat hukum selama ini, Pak Khairul? Jadi memang pelanggaran HAM yang berat ini memang mewacet dalam semua soal. Jadi ketika saya di Komnas HAM waktu itu juga macet sebenarnya. Akhirnya kami berkomunikasi cukup intens dengan Pak Mahfud. Ya, karena sebelumnya kami berjumpa dengan Pak Presiden.
Bolak-balik kita minta ini pelanggaran yang berat, bikin dong pengadilannya dan sebagainya begitu. Pak Presiden didampingi oleh satu waktu juga didampingi oleh Pak Jaksa Agung. Pak Presiden bilang itu diurusin dong, tapi nggak pernah muncul itu pengadilannya. Akhirnya kami komunikasi sama Prof. Mahfud. Nah, Ini gimana jalan keluarnya? Realitas faktualnya adalah para korban ini semakin lama juga semakin sepuh. iya. Hak dia nggak diberikan sama sekali. Nah. Dengan berbagai hak. Akhirnya kita dukunglah PPHAM. Kita mendiskusikan jalan keluarnya apa. Ya sudah, kita bikin PPHAM aja dulu. Gitu ya. Ini bukan mekanisme KKR, ini juga bukan mekanisme pengadilan, tapi ini menyentuh keluarga korban. Minimal hak-hak pemulihannya dia diberesin gitu. Ya, kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian itu yang disentuh dulu. Terus bagaimana dengan pengadilannya? Jalan tetap. Kalau ada kesempatan, kita harus tegakkan itu demi kepastian hukum. Banyak sekali kita membahas tentang hukum dan soal HAM. Selanjutnya kita membahas soal korupsi nih. Ya, kita melihat berbagai permasalahan korupsi di Indonesia saat ini. Menurut Mas Ferry, apa penyebab tumpulnya pemberantasan korupsi di Indonesia? Koruptor kok nggak kapok-kapok? Apa hukumannya kurang berat nih Mas Ferry? Iya, sekedar informasi kemarin sudah diluncurkan indeks persepsi korupsi kita yang baru. Iya. Per 2023 yang lalu nilai kita stagnan di angka 34. Waduh. Tetapi kita turun 5 poin menjadi negara lebih koruptif. Nah, jadi bisa? Serius ya, itu. Serius kalau kita lihat misalnya kan infrastruktur dan suprastruktur dalam pemberantasan korupsi kita itu di era Pak Presiden Jokowi terutama 5 tahun belakangan ya, kalau mau dihitung lebih panjang ya sampai 9 tahun hingga 10 tahun. Misalnya pengerusakan KPK dengan melalui undang-undang. Presiden tidak memberikan kepastian terhadap bagaimana KPK di masa depan. Saya melihat misalnya kemarin kita lihat ya Presiden itu pernah berjanji akan memperbaiki KPK. Iya. Yang terjadi tidak pernah terjadi. Undang-undangnya malah memperlemah KPK. Presiden berjanji mau menambahkan anggota KPK. Yang terjadi adalah pengurangan. 75 orang dipecat gitu ya. Iya. Jadi banyak sekali janji-janji Presiden dalam urusan pemberantasan korupsi itu tidak menemukan kebenarannya. Itu sebabnya di titik ini sebenarnya niat pimpinan tertinggi tidak ada. Apa catatan terbaik Presiden dalam pemberantasan korupsi? Hampir tidak ada. Seleksi pimpinan KPK bermasalah, orang-orang bermasalah dipilih. Iya. Ya. Upaya memperbaiki birokrasi yang anti korupsi mana begitu ya? Korupsi melanggar HAM yes, karena yang dipakai kan sebenarnya uang negara. Saya mau menjelaskan realitas politik akhir-akhir ini dana bansos BLT yang mau didekatkan dengan hari H kepemiluan. Dalam teori ilmu politik dan hukum tata negara ini yang dikenal dengan pork barrel politics ya, politik gentong babi. Apa maksudnya politik gentong babi itu? Itu upaya politik memberikan spending dana insentif kepada para pemilih menjelang pemilu untuk kemudian memastikan dukungannya kepada pemerintah. Disebut politik gentong babi. Jadi ini untuk membahagiakan. Boleh nanti dicari itu ilmunya. Dan itu terjadi di berbagai peristiwa kebijakan kita. Politik gentong babi itu terkait bansos digunakan anggaran 440-an triliun per 2023. Triliun per 2023. Besok BLT, bansos dan segala macamnya itu jumlahnya triliunan. Tadi disebut BLT yang akan 11 triliunan. Itu politik gentong babi. Diturunkan menjelang tanggal 14 Februari. Masyarakat disogok dulu untuk menentukan pilihannya. Dikasih menggiurkan, kalau di Inggris itu kenapa istilahnya gentong babi ya karena menggiurkan kan. Jadi dijor-jorkan dana itu untuk mereka mengubah pilihan, dan itu tidak layak, itu koruptif, itu uang negara yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih.
Kan coba bayangkan masyarakat itu mau dibayar dekat hari lalu mereka tergiur milih. Padahal selama 10 tahun lu ngapain aja gitu. Kan harusnya sejahterakan kami. Iya. Tapi mereka memiskinkan rakyat sehingga tergiur dengan politik gentong babi supaya mereka dapat jatah. Padahal itu pemiskinan yang disengaja agar mereka bisa kemudian dipengaruhi, disuap menjelang hari H. Ini penting nih, ini ada tambahan dari saya sebenarnya untuk memperkuat korupsi itu. Bagaimana? Apakah aset-aset koruptor disita? Lantas seperti apa? Ya, salah satu hal yang paling terdepan di dunia ya upaya pemberantasan korupsi adalah memiskinkan pelaku. Nah, di Indonesia itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Kalau sudah dihukum, harta tidak disita, hukumannya juga 4 tahun. Maling di kampung juga 4 tahun. Jadi antara yang maling miliaran, triliunan sama tuh hukumannya. Ada yang dihukum sampai 20 tahun, 15 tahun. Tapi begitu dapat remisi dan lain-lainnya, 4 tahun juga begitu ya. Jadi kita sedang membangun drama untuk upaya pemberantasan korupsi. Sehingga memang saya melihat Presiden itu suka sekali dengan politik insentif itu, termasuk kepada koruptor. Remisi. Ya, remisi dan segala macam. Jadi memang agak janggal ya kalau dilihat kita masih mengatakan Pak Jokowi ini baik. Yang jelas Pak Jokowi itu baik dengan anaknya gitu. Tapi saya mau nambah nih soal penghukuman. Iya. Ya, kalau di Ganjar Mahfud ini ada satu gagasan. Ya, penghukuman bagi koruptor itu ditaruhnya di mana? Nah, itu di Nusa Kambangan. Ya, Nusa Kambangan itu satu gagasan bahwa penghukumannya memang harus maksimal, gitu. Dia tidak semata-mata misalnya dihukum. Ya, kalau dihukumnya lebih enak, misalnya kan ini kan kita juga, walaupun ini hak asasi manusia ya. Nah. Dan kami yang juga mendorong itu. Mendingan ditahan di KPK loh daripada ditahan di LP Cipinang. Kenapa? Karena di KPK tahanannya lebih bersih, lebih enak. Gitu. Dari segi standar itu bagus gitu. Dan itu memang standar hak asasi manusia yang waktu itu kita dorong ke KPK kayak begitu. Tapi ternyata itu nggak jera gitu. Makanya taruh di Nusa Kambangan. Kalau di Nusa Kambangan, ya satu terasing lah ya. Ya satu terasing, komunikasi juga susah dan sebagainya. Tapi idenya bukan tidak hanya soal Nusa Kambangan, tapi bagaimana kita mengajak semua masyarakat menghukum koruptor semaksimal mungkin agar jera. Itu ide yang mau kita sampaikan dengan simbol Nusa Kambangan. Termasuk misalnya begini, salah satu problem mendasar kita nggak bisa memutus mata rantai para koruptor adalah kita tidak pernah menyerang dignity-nya. Padahal kejahatannya adalah kejahatan menggunakan dignity, menggunakan kehormatannya untuk melakukan kejahatan. Tapi kita tidak pernah membereskan itu. Nah, makanya ada ide-ide, tapi ini memang masih digodok ya. Ide-idenya misalnya, ya di publik dong, kerja sosial. Ngomong bahwa ini saya koruptor dan sebagainya. Apakah itu pelanggaran hak asasi manusia? Ada minimumnya yang memang harus dilampaui, tapi itu kalau sepanjang itu dia tidak akan dikatakan melanggar hak asasi manusia, karena tetap menjaga kehormatan dia sebagai tahanan misalnya begitu. Tapi itu penting kita harus rumuskan. Ya jangan sampai misalnya kita bolak-balik mau memberantas korupsi, balik ke masyarakat dengan situasi politik kayak begini, balik lagi muncul sebagai pejabat, sebagai orang terhormat korupsi lagi gitu. Jadi mata rantai ini yang harus kita putus. Itu. Mas Khairul, saya punya ide lain soal penjaraan koruptor itu ya. Salah satunya memastikan pelaku tindakan korupsi itu membenahi lingkungan yang mereka korupsi. Misalnya selain dipenjarakan, mereka korupsi uang sekolah. Itu harus ada penjaraan sosialnya. Mereka harus menjadi pelayan sekolah tertentu ya, membersihkan WC, toilet. Kan ada dignity-nya yang hancur dari pejabat, tiba-tiba tukang bersih WC sekolah, halaman sekolah. Dan itu lumrah di beberapa negara maju ya, sanksi sosial itu diberikan. Kalau enggak akan malu-malu itu kalau masuk penjara, yang penjaranya mereka bisa rehab menjadi ruang bintang 4 gitu, yang koreke dan segala macam. Nih kedepannya penting sekali bicara sosok pemimpin masa depan. Bagaimana
Pak Hairul ya, menilai pasangan Ganjar Mahfud apakah dapat mempercepat supremasi hukum yang berkeadilan untuk semuanya nih? Harusnya sih dapat ya. Kenapa saya ngomong harusnya dapat? Minimal kalau saya lihat Prof. Mahfud lah. Prof. Mahfud itu kan sosok yang kalau lagi buntu, diajak ngobrol, dia mau melakukan bagaimana caranya cari jalan-jalan keluar. Oke. Itu sosok yang menurut saya penting gitu. Kalau ada cibiran orang, tapi kan nggak maksimal gini. Itu gara-gara dia melakukan itu ada tahapan yang bergerak. Kalau ngomong maksimal, memang Prof. Mahfud bukan Pak Kapolri. Memang Prof. Mahfud bukan Pak Jaksa Agung. Dia Menteri Koordinator aja. Yang sebenarnya wewenangnya cuma ngundang orang untuk rapat. Nggak terlalu masuk. Nah karena ini banyak kebuntuan, akhirnya dia mainlah terobos-robos tanpa melanggar hukum itu sendiri. Kalau Mas Ferry sendiri? Yang jelas penegakan hukum dan HAM itu tidak bisa dengan pakai gaya begini-begini. Harus betul Benar-benar ya. Benar-benar, dan tentu saja semakin bisa dilihat dari kebijakan dan tindakan Presiden. Apakah Presiden betul-betul menegakkan hukum, melakukan pemberantasan korupsi? Data dan fakta sudah terlihat. Indeks persepsi korupsi kita stagnan, kondisi negara kita kian memburuk dalam urusan pemberantasan korupsi. Tidak hanya lembaganya yang dirusak, juga berbagai kebijakan yang koruptif dibiarkan. Nah di titik ini menurut saya perlu dilakukan sesuatu hal yang penting, melawan dominasi keluarga korup bermasalah di tahun pemilu kita. Ini poin penting sebelum kita terjatuh di tikungan demokrasi menjelang 2024, terutama hari Valentine itu. Asik. Baik, dan untuk hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Nah, ini terakhir untuk menutup perbincangan gagasan progresif, apa yang ingin Pak Hairul dengan Pak Ferry sampaikan ya, atau lantangkan terkait penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Singkat saja dari Pak Hairul. Ya, bagi teman-teman yang bermain sosial media, yang punya HP, gunakan kebebasan berekspresi Anda untuk berpartisipasi terhadap penyelenggaraan negara. Bagaimana kalau ada ancaman kriminalisasi dan sebagainya? Yakinlah bahwa ketika banyak orang yang melakukan, sebesar apapun ancamannya, yang mengancam akan minggir. Gitu. Jadi jangan pernah takut, cintai negara ini dengan menggunakan kebebasan berekspresi Anda untuk partisipasi penyelenggaraan negara. Tanpa Anda hadir, arah pembangunan, arah cita-cita negara kita nggak tentu arahnya. Semakin banyak Anda menggunakan kebebasan berekspresi Anda, semakin jelas kemana arah pembangunan negara kita. Yang lebih demokratis, ya, sejahtera, adil, dan yang paling penting, bahagia. Ya, saya mau sederhana, pendukung Capres nomor 3, nomor 1, bantu kami mengawasi kelakuan penyelenggara pemilu dan aparat negara dengan kemudian memvideokan seluruh kecurangan dan bisa dilaporkan salah satunya ke platform kami, kecuranganpemilu.com, dengan syaratnya sederhana, bantu kami memvideokan agar tindakan kecurangan itu memenuhi standar ilmu hukum, yaitu di mana lokasinya. Jangan cuman videokan tapi TPS-nya tidak disebutkan, tidak diperlihatkan. Nanti membuktikannya susah, siapa pelakunya dan bagaimana mereka lakukan. Boleh ditaruh di platform kecurangan pemilu, jaga suara, boleh. Bahkan boleh di media sosial masing-masing. Bantu kami melawan kecurangan ini karena ini tidak bisa sendirian. Semuanya harus sama-sama untuk memastikan kecurangan betul-betul bisa kita buktikan. Baik, terima kasih Pak Hairul, terima kasih Pak Ferry. Luar biasa kita membahas tentang HAM dan korupsi ini ya, banyak ternyata hal-hal yang di luar dugaan sangat memberikan inspirasi tentunya ya. Dan seru sekali topik pembahasan kita kali ini dengan sosok pemimpin masa depan. Mari berkolaborasi bersama, berjuang demi mewujudkan visi hukum yang lebih adil dan progresif untuk semuanya. Semoga gagasan progresif yang kita bahas memberi inspirasi. Terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Saya Fani Kuskarno. Sampai jumpa dan terima kasih.